Sejarah tentang Wali Songo, Part 2. Sunan Bonang Raden Magdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Setelah belajar di Pasai, Aceh, Sunan Bonang kembali ke Tuban, Jawa Timur, untuk mendirikan pondok pesantren. Santri-santri yang menjadi muridnya berdatangan dari berbagai daerah. Sunan Bonang dan para wali lainnya dalam menyebarkan agama Islam selalu menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggemari wayang serta musik gamelan. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional itu sebagai media dakwah Islam dengan menyisipkan napas Islam ke dalamnya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah Iswite, dan tidak menyekutukannya. Setiap bait lagu diselingi dengan syahadat. Gamelan yang mengirinya kini dikenal dengan istilah sekaten, yang berasal dari syahadatayn. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu yang dikenal dengan tembang Durma. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Sunan Giri Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq dan ibunya bernama Dewi Sekardadu putra Menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunanagiri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu, serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Gua Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya sewaktu belajar di Pasai untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan yang dibawahi dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto sampailah Raden Paku di daerah perbatasan yang hawanya sejuk. Lalu dia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Tidak berselang lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren tersebut terkenal di seluruh Nusantara. Sunan Giri sangat berjasa dalam penyebaran Islam baik di Jawa atau di Nusantara. Sunan Derajat Raden Kasim. Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati, atau yang sering disebut sebagai Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Nama lain dari Sunan Derajat yang terkenal adalah Raden Kasim. Di Desa Jela, Raden Kasim mendirikan surau dan pesantren. Banyak orang yang datang untuk berguru agama Islam kepadanya, sehingga Jelak semakin ramai dan berkembang menjadi kampung besar. Oleh karena itu nama Jelak kemudian dirubah menjadi Banjaranya. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam, dengan cara-cara bijak dan tanpa memaksa. Dengan cara-cara bijak dan tanpa memaksa dalam penyampaiannya. Beliau menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau di langgar. Kedua, melalui pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Keempat, melalui kesenian tradisional. Dan yang kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa yang pada waktu itu sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Salah satu tembang ciptaan beliau adalah tembang Mijil. Sunan Derajat juga terkenal dengan ajaran yang mengatakan memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang tidak punya pakaian, dan memberi payung kepada orang yang kehujanan. Ini memang inti ajaran sosial di dalam Islam.